Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jal, marilah bersama kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali. Tidaklah kita yang duduk di tempat ini melainkan dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kewajiban kita adalah untuk senantiasa bersyukur, dan syukur merupakan juga kiat untuk kita bisa menjaga nikmat tersebut, dan juga untuk agar nikmat itu bertambah. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, maka aku tambah nikmat-nikmat itu kepada kalian. Berikutnya salawat beriring salam juga semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang setia, meniti jalan beliau, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah yang beliau tinggalkan untuk kita hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang hadir di tempat ini senantiasa dijaga niat kita, dijaga hati kita, agar senantiasa kita diberikan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuntut ilmu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini adalah juga bentuk ibadah, juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menuntut ilmu adalah perintah dari Allah, menuntut ilmu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjaga niat yang merupakan salah satu di antara syarat diterimanya ibadah, juga kita dituntut untuk menjaganya dalam menuntut ilmu. Maka setiap kali kita menuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu, kita memohon agar kehadiran kita ini karena Allah, karena kita ingin belajar, karena kita ingin menuntut ilmu, ingin tahu mana yang hak dari yang batil. Kita ingin tahu mana perintah-perintah Allah dan mana larangan-larangan Allah untuk kita amalkan. Itu tujuan kita. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah tatkala beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu sangat mulia. Tidak ada yang menyamai kedudukan ilmu idza sahhat niyyatuh, dengan catatan bahwa niat seseorang itu baik, bagus, benar dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau ditanya, bagaimana cara niat yang benar? Niat yang bagus itu bagaimana wahai imam? Maka beliau menjawab, niat yang benar itulah antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Maka untuk dapat niat yang baik ketika menuntut ilmu, niatkan dengan menuntut ilmu itu, pertama kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita.
kita ingin menghilangkan ketidaktahuan dalam diri kita. Setelah itu, kita juga punya tekad untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan dari orang lain. Artinya setelah kita tahu, setelah kita berilmu, kita pun menyebar ilmu ini. Dengan begitu, maka niat kita akan baik. Ya. Dan hati-hati dari niat, dari perasaan, dari bangga-banggaan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi majelis ilmu bukan ajang untuk kita saling berbangga, untuk kita saling merendahkan. Oh, majelis saya lebih ramai dari majelismu, majelis saya lebih tenar ustadznya dari ustadzmu, atau majelis saya sudah sampai ibu kota, majelis ilmumu belum sampai, dan seterusnya. Ini bukan ajang buat hal-hal yang demikian. Ya. Tetapi ini lillahi ta'ala. Maka oleh karena itu Nabi SAW dalam sebuah hadisnya mengancam tentang orang-orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang dimana ilmu yang ia tuntut ini harusnya hanya untuk Allah, tetapi dia menuntutnya karena urusan dunia. Ya kayak tadi, termasuk cari nama, ketenaran, ya cari kedudukan, ini urusan dunia. Harusnya ilmu ini hanyalah niatnya untuk Allah, tetapi dia menuntutnya karena urusan dunia. Apa kata Rasul? Orang seperti ini pada hari kiamat kelak tidak akan merasakan baunya surga, tidak bisa mencium aromanya surga. Padahal surga itu aromanya dari jarak bertahun-tahun perjalanan. Tetapi orang ini tidak mendapatkannya. Nah, itu bila niat seseorang dalam menuntut ilmu Allah, ilmu syar'i, bukan karena Allah. Ya. Termasuk dalam hadis yang dulu mungkin pernah kita sampaikan, kalau antum masih ingat, tentang 3 orang yang dilempar pertama ke neraka. Salah satunya siapa? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Seseorang yang pandai membaca Al-Quran. Kenapa mereka yang dibuang ke neraka pertama kali? Karena mereka menuntut ilmu bukan karena Allah. Mereka menuntut ilmu karena ingin mendapat gelar. Ya, dibilang sebagai orang yang pandai, orang yang pintar, dan gelar-gelar keagamaan lainnya. Yang itu semua tidak bermanfaat di sisi Allah SWT. Allah hanya melihat bagaimana niatmu dan bagaimana amalmu. Ya, bagaimana amalmu, bagaimana niatmu. Tabi'ah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita selalu semoga senantiasa menjaga hati kita ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus muhasabah diri kita, mengontrol ya, niat kita, keikhlasan kita, karena memang ikhlas ini tidak stagnan ya. Dia berubah-ubah, bisa kuat, bisa bagus, bisa berkurang, bisa lemah. Maka oleh karena itu perlu untuk terus dijaga. Ya, perlu ditempa terus. Ya, itu yang dikatakan oleh ulama salaf kita yang mengatakan ma'alabtu syai'an ashaddu alayya min niyyati. Tidak ada yang saya lawan, yang saya usahakan begitu keras dibandingkan melawan niatku. Ya. Kalau nggak salah ini ada ucapannya Sufyan al-Thawri. Ya, tidak ada yang saya atasi ya, dari diri saya ini melainkan niatku yang paling berat. Kenapa? Karena dia itu berbolak-balik niatnya. Ya, maka tugas kita adalah untuk terus menempanya, menjaganya. Kalau sudah ada kelihatan atau terasa niatnya sudah bukan karena Allah, kita dorong lagi, kita luruskan lagi. Begitu seterusnya. Ya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah SWT itu tentang masalah muqaddimah, tentang pentingnya kita menjaga niat, menjaga hati. Ya, seperti yang dikatakan, jagalah hati, jagalah niat maksudnya ya, supaya senantiasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan kembali pembahasan inti kita dalam majlis ini, yaitu tentang arkanu al-iman. Ini tema besar kita, yaitu pembahasan tentang rukun-rukun iman.
Kita masih dalam pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Yang dimana beriman kepada hari akhir ini mencakup beberapa hal. Yang pertama kemarin telah kita sebutkan, yaitu beriman tentang adanya kebangkitan. Wajib bagi setiap orang beriman, setiap orang Islam meyakini, mengimani bahwa ada namanya hari kebangkitan, yaitu setelah hari kiamat selesai, semua telah meninggal dunia, maka kemudian mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu barulah terjadi hasyr, manusia dikumpulkan. Terus mereka mencari nabi yang bisa memberikan mereka syafaat untuk dilaksanakannya hisab. Nah, ini telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Perkara yang kedua yang wajib kita imani yang berhubungan dengan al-iman bi yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, adalah al-imanu bil hisab wal jaza. Beriman tentang adanya proses hisab dan adanya jaza. Hisab maksudnya apa? Hisab maksudnya adalah penghitungan. Mirip-mirip kayak orang hitung suara itu setelah pemilihan, kemudian ada proses penghitungan. Jadi ada hisab. Masing-masing kita akan dirinci apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Setiap orang, dari jutaan miliaran manusia sejak zaman manusia pertama Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat kelak, masing-masing akan dihisab. Kafirnya, Islamnya, semuanya. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Umar bin Khattab, bahwa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna Allah yubnil mu'mina fayaba'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Nanti di hari kiamat itu, di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan hamba kepada dirinya. Kemudian Allah menutupi hamba itu sehingga tidak dikelihatan oleh orang lain. Setelah itu Allah ingatkan hamba ini tentang semua perbuatan dosa yang pernah dilakukan di dunia. Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu ingat dosamu ini? Kamu ingat perbuatan burukmu ini? Kamu ingat kejahatanmu ini? Semua disebutkan. Baik yang disaksikan oleh manusia ataupun yang dia kerjakan dan tidak disaksikan oleh orang lain. Semua pekerjaan kita akan diulang atau ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ingat perbuatan apa yang kamu lakukan hari ini, di tempat ini, malam ini, bersama orang ini? Semua disebutkan. Dan saat itu kita pun hanya bisa mengatakan iya dan iya. Saya ingat ya Allah, saya ingat. Enggak bisa ngelak kita sudah. Hingga hamba itu sudah merasa dan meyakini dirinya sudah selesai, sudah binasa sudah. Ya. Thumma fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubi. Sehingga hamba ini pun mengatakan iya dan sudah. Tidak ada keraguan lagi, itu dosa saya semua ya Allah. Wa ra'a annahu qad halak. Dan hamba ini menyangka dan meyakini dirinya sudah binasa sudah. Dosa saya numpuk sebanyak itu. Qal qad satartuha 'alaika fid dunya. Kemudian Allah mengatakan, dulu aku telah tutup dosa ini ketika kau masih hidup di dunia. Ya, umumnya adalah dosa-dosa yang kita lakukan dalam kesendirian kita. Ya, jadi ada dosa yang dilakukan oleh manusia itu disaksikan oleh orang lain, ada pula dosa yang ditahu hanya dia saja. Ya, kata Allah, aku telah tutup dosa ini ketika di dunia, aku tidak umumkan, tidak perlihatkan, tidak bongkar. Ya. Dan hari ini kata Allah, wa ana aghfiruha laka. Dan hari ini aku pun mengampuni dosa-dosa itu. Fa yu'ta kitabu hasanatihi. Kemudian orang ini setelah Allah ampuni dosa-dosanya, diberikanlah catatan amalnya, kitab catatannya melalui arah kanan. Nah, ini semua menunjukkan apa? Adanya proses hisab. Ya, adanya proses hisab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat
Al-Ghashiyah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kami mereka akan kembali, thumma inna alaina hisabahum, dan kami yang akan menyelesaikan hisab mereka. Jadi betul-betul kita ini ada hisab. Maka tidak boleh ada keraguan tentang masalah ini. Ya. Tidak boleh ada ketidakyakinan terhadap masalah hisab. Sebagaimana dengan masalah pembangkitan, seorang mukmin harus yakin dengan keyakinan sekuat-kuatnya. Bila perlu lebih kuat dari apa yang paling kuat sudah. Ya. Kalau orang mengatakan karang di lautan itu kuat, kita bila perlu lebih kuat daripada itu. Enggak tergoyahkan bahwa ada namanya hari kebangkitan, ada namanya proses hisab. Ya. Setelah hisab apa? Dia mendapatkan ganjaran. Kalau baik, maka dapat yang baik. Kalau buruk, maka selesaikan dulu burukannya. Makanya juga nanti disebutkan dalam hadis yang sahih pula, pada hari kiamat itu ada orang yang disebut dengan sebutan muflis. Rasul bersabda, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah yang muflis? Muflis itu artinya apa? Bangkrut. Ya. Orang yang bangkrut, seperti pengusaha keluarkan modal banyak, hilang. Ya. Tidak balik modalnya, bangkrut. Kata Rasul, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku siapa orang yang disebut dengan bangkrut? Ya. Bangkrut yang hakiki itu siapa? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang bangkrut itu man laisa lahu dirham wala dinar." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya dinar dan dirham, enggak punya harta. Kata Rasul, tidak. Orang yang bangkrut adalah seseorang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, banyak. Ya, bangga dia. Sudah nyaman sudah. Tetapi bersamaan itu pula dia pun membawa dosa-dosa, memukul orang, menyakiti orang, memakan harta orang, mencaci orang, merendahkan orang, merusak kehormatan orang, nama baik, dan seterusnya. Akhirnya orang-orang yang tersakiti itu datang menuntut. Kemudian dia pun harus membayar. Akhirnya pahalanya dipindahkan ke orang itu. Terus banyak sekali yang menuntut. Yang ditumpahkan darahnya datang minta tebusan. Yang pernah disakiti minta, yang sampai habis semua pahalanya. Tetapi rentenirnya masih datang, penagihnya masih datang. Bagaimana cara bayarnya? Udah nggak ada duit, pahalanya udah habis. Maka apa yang dilakukan, yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa dosa orang-orang yang dahulu dia zalimi, baik secara fisik ataupun secara kehormatan, ataupun secara harta, akhirnya dosa mereka itu yang dilimpahkan kepada orang ini. Terus sampai akhirnya dosanya yang menumpuk. Itu orang muflis. Nah, itu di antara bentuk-bentuk kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat kelak dalam proses apa? Hisab wal jaza. Dalam proses hisab dan jaza. Dihisab kita semuanya. Ya. Di dunia bolehlah lolos. Enggak masuk data, kesalahan yang ini saja yang terlaporkan, kesalahan yang lain tidak. Ya. Kecurangan yang ini lolos karena tidak ada bukti, tidak ada saksi. Enggak begitu kalau hari kiamat kelak. Semua akan tampak. Sampai enggak bisa ngelak sudah. Ya, semuanya ya, Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada seorang hamba. Ya, maka wajib untuk kita mengimaninya. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh lagi kita bertanya-tanya, apa benar ada hisab? Masa sih ada jaza? Ada hari penghisaban? Tidak boleh. Ya, ini adalah keyakinan yang mesti kita mantapkan. Kenapa demikian? Pertama, masalah hisab dan jaza ini telah disepakati akan keabsahannya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dalil Al-Quran, dalil Sunnah, dan ijma'nya para ulama. Ini 3 sumber utama dalam hukum Islam. Ya. Ada sumber-sumber yang lain, tetapi ini yang paling utama. Quran, Sunnah, dan ijma'. 3 sumber ini telah menyatakan bahwa hisab adalah sesuatu yang tetap.
Maka orang-orang yang meragukan adanya hisab, apalagi mengingkari hisab, artinya dia mengingkari Al-Quran. Bagaimana kalau orang mengingkari Al-Quran? Kufur. Jangankan semua Al-Quran, satu ayat saja, bahkan satu huruf, kata para ulama, kita mengingkari satu huruf Al-Quran, kita bisa kufur. Bagaimana mengingkari semua Al-Quran? Atau mengingkari suatu hukum yang ada dalam Al-Quran itu. Orang yang tidak percaya dengan hisab berarti dia mengingkari Al-Quran. Dia tidak percaya pada hisab berarti dia mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ia mengingkari ijma'nya para ulama. Dan ini semuanya sudah cukup menjadi alat bukti akan kekufurannya. Ya. Maka masalah hisab ini adalah masalah akidah, keyakinan, yang dimana modal kita di sini urusan apa? Modal pertama dan terbesarnya adalah iman percaya, bukan pembuktian. Ya. Apa buktinya kalau ada hisab? Waduh, susah. Ya. Gimana kita membuktikan? Mau pakai alat kedokteran nggak bisa, mau pakai komputer nggak bisa, satelit juga nggak bisa. Ini mainnya adalah apa? Yakin, iman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Jadi bukan mainnya di sini apa? Rasio, bukan mainnya akal, bukan mainnya penemuan, pembuktian. Ya, tidak. Di sini mainnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Bila Al-Quran dan Sunnah telah mengabari, maka wajib untuk kita imani. Tidak boleh masa sih, tidak boleh apakah iya ada, nah, tidak boleh. Ini masalah iman. Ya. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan penemuan, dengan teori, dengan hasil penelitian, bolehlah kita mengatakan apa? Masa demikian? Kayaknya enggak demikian. Saya belum percaya. Boleh, enggak ada dosa. Ya. Tetapi masalah iman, masalah iman-iman yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak ada istilah masa sih. Tidak ada masa apa? Tidak ada istilah apa iya dan seterusnya, yang itu semuanya mengandung makna ketidakyakinan, makna keraguan. Baik, itu tentang hisab. Dan setelah hisab maka kemudian ada jaza. Ada jaza, pemberian ganjaran. Berikutnya di antara yang kita wajib imani dalam masalah iman kepada hari akhir adalah mengimani al-jannatu wan nar, mengimani adanya surga dan neraka. Ya, adanya surga dan neraka. Ya, kenapa? Karena surga dan neraka itu masuk dalam dunia akhirat, ya. Dalam apa? Dalam akhirat, urusan negeri akhirat. Maka bila kita beriman kepada hari akhirat, maka wajib kita mengimani semua bagian-bagian dari hari akhirat itu tersebut, termasuk tentang adanya surga dan neraka. Ya. Al-jannatu wan nar. Al-jannah artinya secara bahasa adalah al-bustanul katsirul asjar. Ya, kalau secara bahasa arti daripada jannatun adalah kebun. Nah, kebun yang banyak pohonnya. Ya, kan kebun itu kalau ada pohonnya. Kalau dia tanah luas tapi nggak ada pohonnya, nggak dikatakan kebun. Nah, tandus. Nah, kebun yang berpohon banyak. Al-katsir, al-bustanu al-katsirul asjar. Adapun secara syar'i maksud daripada surga atau jannah adalah ad-darul lati a'addaha Allahu fil akhirati lil muttaqin, yaitu tempat yang Allah persiapkan bagi orang-orang bertakwa di akhirat kelak, bagi orang-orang beriman. Adapun neraka secara bahasa jelas api artinya. Ya. Makanya api yang disebut nar, disebut nar. Ya. Tetapi ada juga, maka tergantung konteks. Ya, kalau berbicara bahasa Arab, kita bilang nar bisa artinya neraka, bisa artinya api. Bisa artinya api. Ya, kalau orang punya korek, nah, itu nar. Nah, tapi kalau taunya nar itu cuma neraka, nanti dikira nar itu neraka semua nanti. Jadi secara bahasa artinya api. Semua api. Ya.
baik api yang di dunia ataupun di akhirat. Tapi tentunya sangat berbeda antara api dunia dengan apinya neraka. Ya. Sangat berbeda. Disebutkan api, ya, banyaknya itu 70. Ya, 70 api. Api kita di dunia ini 1% dari 70% api neraka. Jadi panas api di dunia ini sepanas-panasnya yang bisa dibuat oleh manusia itu baru 1%-nya. Masih tersisa 69 yang akan membakar manusia. Gimana itu? Berapa derajat kepanasannya itu? Ya. Itu neraka. Ad-darul lati 'addaha Allah fil akhiril kafirin. Adapun neraka adalah tempat yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Wa huma makhluqatanil an. Dan dua, ya, yaitu neraka, surga dan neraka ini sudah ada saat ini. Ya, saat ini. Bagaimana? Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uiddat lil muttaqin." Surga dan neraka itu telah disiapkan untuk orang-orang, surga telah disiapkan untuk orang bertakwa dan neraka telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Itu neraka. Jadi huma makhluqatanil an. Mereka atau dua tempat ini, yaitu surga dan neraka, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surga, "Inni ra'aitul jannata fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nara falam ara kal yawmi manzaran qad afdha'a minha." Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aku pernah melihat surga, kemudian aku mengambil sedikit darinya. Ya. Fatanawaltu, aku memegangnya. Seandainya aku membawa, ya, buah itu dan kalian memakan dari buah surga itu, ya, maka tidak akan habis-habisnya sampai hilangnya dunia ini, sampai selesainya dunia ini. Dan aku juga melihat neraka. Falam ara kal yawmi manzaran. Aku tidak pernah melihat pemandangan lebih buruk, lebih mengerikan dibandingkan pemandangan yang ada di neraka. Nah, ini tentang surga dan neraka. Dan surga neraka ini adalah la tafniyan. Nah, itu kedua. Bahwa surga dan neraka ini tidak akan musnah, tusirna. Dia akan terus ada. Ya. Dia tidak akan kena oleh kepanaan. La tafniyan. Allah Ta'ala berfirman, "Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Yang itu, surga itu sebagai jaza bagi mereka orang-orang beriman, ya, yang dimana mengalir di bawahnya surga, di bawah surga itu sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal di dalamnya. Berarti surga itu kekal. Ya, surga itu bukan seperti yang diprasangkakan oleh sebagian orang yang nyeleneh dalam berfikir, yang mengatakan surga itu tidak kekal. Sempat heboh dulu tahun 2007-2006 kalau nggak salah, atau 2004 ya. 2004-2005 tentang apa? Surga tidak kekal. Ada seorang akademis di sebuah kampus Islam memunculkan tema pemikiran ternyata akhirat atau surga atau neraka, ternyata akhirat itu tidak kekal. Ini adalah cara berpikir atau keyakinan yang sangat batil. Ya, berarti dia menolak semua ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan tentang kekalnya surga dan neraka. Wal ayatu fi ta'bidil khulud fil jannati katsiratun wa amma fil nari fa dzukira fi thalathati mawadi' fil nisa.
Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kekalnya surga dan neraka itu sangat banyak sekali. Terutama tentang kekalnya surga sangat banyak sekali. Adapun tentang kekalnya neraka, maka terdapat 3 ayat dalam surat An-Nisa yang menyebutkan tentang kekalnya neraka. Ya. Salah satu di antara surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dan dia tidak akan menunjukkan kepadanya jalan kecuali jalan ke neraka. Neraka itu khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalam neraka tersebut. Dalam surat Al-Ahzab juga demikian tentang orang-orang kafir. Allah katakan innallaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah siapkan bagi mereka neraka sa'ir khalidina fiha abada. Ya, mereka ke orang-orang kafir itu akan berada di dalam neraka itu kekal selama-lamanya. Dan banyak sekali ayat-ayat lain yang juga menyebutkan tentang kekekalan orang-orang atau kekekalan surga dan neraka. Nah, ini yang wajib kita imani. Kemudian juga di antara yang berhubungan tentang kewajiban beriman kepada hari akhir adalah adanya fitnatul kubur. Ya. Apa fitnatul kubur? Pernah dengar fitnatul kubur? Fitnah kubur? Ya. Apa itu fitnah kubur? KRT, apa fitnah kubur? Siksa kubur. Siksa kubur. Beda antara fitnah kubur dan siksa kubur. Fitnah kubur, jadi di kubur itu ada 3. Ada fitnah kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Ada apa? Ada fitnah kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, kubur ini yang disebut dengan alam barzah. Ya. Alam barzah, perantara antara dunia dan akhirat. Jadi ini belum akhirat ini, yang kubur ini. Masih alam barzah antara dunia dan akhirat. Maka orang dikubur itu sementara untuk menunggu apa? Proses kiamat dan pindah ke alam akhirat. Maka sangat tidak benar kalau mengatakan apa? Kubur itu adalah peristirahatan terakhir. Keliru total. Ya, karena kubur memang bukan di situ peristirahatan terakhirnya. Di kubur ini hanya batu loncatan kita untuk sampai ke akhirat. Baik. Jadi di antara yang wajib kita imani tentang hari akhir adalah apa? Adanya fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah proses interogasinya malaikat mungkar dan nakir. Nah, itu yang disebut dengan fitnah kubur. Dan ini adalah ujian ini memiliki ketegangannya sendiri yang tidak terkira. Nah, makanya dikatakan fitnah, ujian. Nah, diuji di situ. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika para pengantar sudah pulang dari mengantar jenazah ke kuburan, maka kemudian 2 malaikat datang untuk menanyai orang yang ada di dalam kubur itu. Ya. Kemudian kemudian dia ditanya tentang 3 hal, yaitu marrabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Nah, ini proses fitnah kubur. Orang-orang beriman akan menjawabnya. Orang-orang yang berakidah lurus kuat akan menjawabnya dengan jawaban yang lancar. Rabbi Allah wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa diniyal Islam, dan agamaku adalah Islam. Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, dan agamaku adalah Islam. Akan mudah. Ya. Dan ini bukan masalah hafal dan tidak hafal, tapi ini masalah bagaimana kita memegang kuat agama ini, akidah ini di dunia. Ketika kita mempelajari akidah, kita mempelajari tauhid, dan kita memegang kuat akidah dan tauhid ini, maka itu akan mempermudah kita dalam melewati fitnah kubur. Namun bila ia orang yang berbuat syirik kepada Allah
orang yang berakidah yang batil, orang-orang kufar, maka dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Meskipun dia sudah tahu di dunia itu pertanyaannya, dan dia pula tahu jawabannya, dan dia menghafalkan pertanyaan sekaligus jawabannya, tetapi itu bukan medan untuk hafal-hafalan. Itu adalah fitnah kubur, yang dimana yang selamat adalah orang-orang beriman. Adapun orang-orang kafir, maka dia hanya cuma menjawab ha ha la adri, ya, ha ha la adri, hanya itu jawabannya. Sami'tu an-nas yaqulun faqultu, aku dengar manusia bilang begini, aku pun ikut. Ya. Fitnah kubur. Bila ia lolos dari fitnah kubur, jawabannya benar, maka kemudian ia mendapatkan nikmat kubur. Bila dia gagal, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Itu azab kubur. Fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Sebagian orang mengingkari dan tidak mau percaya tentang adanya azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur, enggak percaya. Yang saya maksudkan sebagian orang di sini orang Islam, bukan orang kafir. Sebagian dari orang Islam, ya, yang berafiliasi kepada golongan yang disebut dengan Mu'tazilah, tidak percaya kalau ada yang namanya azab kubur. Apa landasannya? Kenapa nggak percaya pada azab kubur? Karena menurut akal nggak mungkin, gitu. Jadi lagi-lagi akal yang dimenangkan. Ya. Bukankah Al-Quran sudah menyebutkan hal tersebut? Bukankah hadis Nabi telah menyebutkan? Nabi mengatakan apa? Ketika beliau melewati sebuah kuburan, lantas beliau apa? Menancapkan batang korma di tempat tersebut. Kemudian Rasul bersabda, ini ada dua kuburan, innahuma la yu'adzabani. Ya. Ada dua orang kuburan apa yang dimakamkan dalam kubur ini sedang diazab. Ya. Sedang diazab. Ya. Semoga dengan apa yang saya tancapkan ini, dia akan dikurangi sampai keringnya pelepah kurma ini. Kenapa dua-duanya diazab? Ya. Yang pertama kenapa? Karena la yatanazzah minal baul, tidak menjaga kesuciannya. Ketika dia buang air kecil, dia tidak perhatikan kepada pakaiannya. Ya, buang air kecil sembarangan, perisatannya tidak dia perhatikan, akhirnya kena kotor, kena najis dan seterusnya. Kemudian dia pakai sholat, dia pakai ibadah. Nah, ini pertama. Orang ini tidak menjaga kesuciannya dari kencingnya. Masalah kecil, kencing saja, tapi itu ternyata penyebab seseorang disiksa di dalam kuburnya. Yang kedua, fa innahu yamshi bin namimah. Yang kedua ini adalah orang yang menyebar keburukan. Namimah artinya mengadu domba. Jadi kesana kemari dia hanya menyebar, memindahkan ucapan orang kepada orang lain untuk tujuan apa? Memperkeruh suasana, untuk menimbulkan permusuhan, perperangan, perpecahan di antara kaum muslimin. Itu kerjaannya. Maka dua orang ini telah disebutkan Rasulullah SAW, mereka diadab di dalam kuburnya. Jelas. Kapan dia diadab? Di dalam kubur. Makanya kemudian Rasulullah tancapkan pelepah kurma di situ. Ya, semoga dengan syafaat beliau ini, maka orang ini diringankan siksaannya. Itu menunjukkan apa? Adanya azab kubur. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, laula an tadafanu la da'utullah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Seandainya kalian tidak saling makamkan, kata Rasul. Apa maksudnya saling makamkan ini? Kalian akan mati. Seandainya kalian punya kemampuan untuk mendengarkan apa yang aku dengar dari siksa kubur, aku akan berdoa kepada Allah agar kalian diperdengarkan siksa kubur. Tetapi kalian tidak mampu. Laula an tadafanu, andaikan kalian tidak saling makamkan, tidak saling kubur, ya, artinya kalian akan mati kalau mendengarkan ngerinya jeritan orang-orang yang mendapatkan azab dalam kubur. Jadi azab kubur ini telah tetap dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Namun ternyata ada golongan yang meragukan adanya azab kubur. Alasannya apa? Alasannya adalah akal. Apa kata akal? Katanya, akal itu menurut akal ini mustahil. Bongkar kuburan katanya. Ada orang diazab? Enggak ada. Yang ada cuma orang berbaring, ada pakai baju
pakai kain kafan. Udah itu aja. Mana adab kubur? Mana nikmat kubur? Katanya kalau ada nikmat kubur, luasnya sejauh mata memandang. Ya. Kemudian ada yang menemani dari malaikat yang begitu gagah, begitu harum. Tempatnya empuk, suasana surga sudah sampai ke situ. Mana? Bongkar katanya. Enggak ada. Katanya kalau orang dapat adab kubur, akan disempitkan sampai rebuk tulangnya. Akan ada yang menemani seorang makhluk yang sangat buruk rupa, sangat buruk baunya. Ya. Kemudian panasnya neraka sampai di situ. Gelapnya luar biasa. Mana? Itu kata mereka. Nah, berangkat dari akal seperti ini, kan memang terbukti kalau dibongkar kuburannya nggak ada. Akhirnya dia menolak adanya adab kubur dan adanya nikmat kubur. Sekilas saja jemaah. Bagi orang-orang beriman yang telah terbiasa dengan Al-Quran dan Sunnah, setiap yang ia ucapkan, setiap yang ia amalkan, setiap yang ia yakini berangkat dari Al-Quran dan Sunnah, ya, sudah terbiasa dengan situasi, dengan lingkungan Al-Quran dan Sunnah, sangat jelas dan tahu akan kebatilan pendapat tadi. Ya. Kenapa? Karena dia lebih mendahulukan akal dibandingkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sudah sebenarnya. Kenapa kita menolak Al-Quran dan kita menolak sunnah? Hanya karena akal semata, karena pembuktian semata. Ya. Padahal Al-Quran telah menetapkan, sunnah telah menetapkan adanya adab dan nikmat kubur. Namun demikian, maka tetap kita berikan jawaban-jawaban secara unsur-unsur yang sudah disebutkan, ya, secara logis lah kita bilang. Pertama, adab kubur ini telah tetap secara syar'i dan juga secara akal dan secara pembuktian. Ya. Jadi telah tetap dalam bahwa kubur itu ada adabnya, ada nikmatnya. Pertama, secara syar'i jelas dasar-dasarnya Al-Quran dan Sunnah tadi yang kita sebutkan. Ya. Di antara tadi kan ayat hadis-hadis semua. Di antara Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Allah Ta'ala berfirman, ya, Fir'aun itu dimasukkan ke dalam api, disiksa dengan api siang dan malam, pagi dan sore hari. Nanti di hari kiamat, di hari akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, diberikan adab yang pedih. Jadi sebelum kiamat itu telah disebutkan bahwa mereka telah didapatkan siksa, yaitu Fir'aun dan konco-konconya mendapatkan siksa di kuburan. Nanti dari kiamat ditambah lagi dengan adab yang paling pedih. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya adab dan siksa dan nikmat dalam kubur. Dari Al-Quran ataupun dari hadis, maka sangat banyak seperti yang telah tadi kita sebutkan. Itu secara syar'i. Kemudian secara his, pembuktian. Kalau mereka mengatakan bahwa kenapa menolak adanya adab dan nikmat kubur? Karena mereka mengatakan akal tidak membuktikannya. Secara akal sangat bertolak belakang. Kita buka kubur itu, nggak ada apa-apanya, hanya tinggal jasadnya yang sudah lapuk di situ. Baik, kita katakan, tahu mimpi? Ya, tahu kan mimpi? Ya. Dalam mimpi seseorang melihat apa? Macam dilihat. Dia melihat dirinya pergi ke sana, naik pesawat, nunggang kuda, terbang, berenang, ya, menggapai cita-citanya, mengejar, ya, bisa menjadi bos, orang terkaya, menikah, punya anak, punya cucu, dan seterusnya dalam mimpi itu bisa. Tapi ternyata orang itu hanya berada di atas ranjangnya saja, ya kan? Nah, itu bisa. Ya. Kemudian dalam mimpi ini, ya, orang itu berpetualang ke sana kemari, ya, berpetualang ke sana kemari. Namun apa? Dia tetap ada di tempat itu.
Terkadang dalam mimpi dia melihat sesuatu yang indah, yang enak, yang nikmat. Terkadang dalam mimpinya mimpi buruk. Mau dibunuh, mau dikejar dan seterusnya. Ya. Bisa dia teriak kadang ketika tidur tuh, saking histerisnya. Bisa dia nikmat sampai dia bergerak-gerak. Semua itu terjadi. Tapi orang itu masih ada di atas ranjangnya. Ya. Itu di dunia. Ya. Apalagi di masalah barzah, masalah kubur, itu dunianya udah berbeda. Ya. Artinya secara akal pun, bila itu terjadi di dunia, apalagi kalau masalah urusannya sudah akhirat atau masalahnya urusan kubur. Ya. Jadi kalau kita bisa menerima bayangan tentang orang yang mimpi tadi, ya, maka kenapa kita tidak menerima tentang adanya nikmat dan azab kubur? Kita kalau lihat ya biasa saja, sama seperti orang tidur, kita lihat dia di atas ranjangnya selesai. Tetapi orang ini kesana kemari sudah. Demikian pula dengan azab kubur. Kalau kita secara manusia kita lihat ya orang mayat berbaring saja. Tetapi di situ adalah dikabarkan oleh syar'i, oleh agama kita mengabarkan tentang apa sesungguhnya yang dialami oleh orang-orang yang ada dalam kubur. Sama seperti sekarang misalnya media komputer yang begitu maju, orang pakai alat itu terbayang dia kesana kemari. Apa namanya Pak Yat? Ada permainan gitu ya. Nah, jadi orang pakai kacamata seolah dia sudah kemana-kemana sudah. Ya. Nah, 3G. Nah, itu. Padahal dia di tempatnya. Dia lihat dirinya nembak orang, dia lihat dirinya ditembak juga. Dia dibuang dari atas gedung teriak kayak apa ya. Padahal dia di tempat duduknya. Itu bisa visualisasikan oleh orang. Ya. Baru mungkin kemudian orang itu mau berpercaya. Ya. Tapi itu mungkin. Seandainya itu belum ada, mungkin sudah dia percaya. Sama seperti misalnya kayak kematian, kayak nyawa. Ya. Mana sih nyawa? Nggak kelihatan. Masa sih ada nyawa? Buktinya nyawa itu nggak kelihatan. Pas orang meninggal juga nggak kelihatan keluarnya. Sekarang setelah maju teknologi ini, mungkin mereka akan sedikit percaya, walaupun kalau misalnya dulu dia tidak percaya. Apa buktinya? Pulsa. Nah, ya, pulsa, kita beli pulsa 100.000 bahkan 1 juta, nggak kelihatan datang masuk ke sini. Tapi udah datang dia, udah ada, bisa kita pakai. Ketika dia habis nggak bisa dipakai, beli lagi, masuk dia, tanpa kita lihat. Kita nggak lihat dia datang, tidak lihat dia keluar. Nah, baru mungkin orang-orang itu beriman. Nah, ini artinya apa? Bahwa masalah gaib jangan pernah memainkan akal di situ. Ya. Yang menjadi standar kita dalam masalah perkara-perkara gaib adalah dari Al-Quran dan dari Sunnah. Sudah aman kita. Baik. Itu tentang beriman kepada hari akhir. Tadi yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman pada hari akhir itu mencakup apa tadi? Mencakup beriman adanya pembangkitan, adanya hisab dan jaza, adanya surga dan neraka, adanya fitnah kubur, ada kubur, nikmat kubur. Juga masuk di situ adanya sirat, ya. Adanya jembatan, ya, jembatan yang ada di atas Jahannam, yang semua orang lewat di situ. Kemudian ada juga yang namanya mizan, timbangan, akan ditimbang nanti. Semua orang akan ditimbang. Ya, jadi yang ditimbang itu 3, pelakunya, pekerjaannya, dan catatannya. Ya. Jadi orangnya sendiri ditimbang, perbuatan atau amal ibadahnya ditimbang, dan juga buku catatannya juga ditimbang. Ini juga wajib kita imani. Tapi bagi penutup jemaah rahmatullah subhanahu wa taala adalah tentang buah manis atau faidah beriman kepada hari akhir. Orang ketika beriman kepada hari akhir dan mantap imannya, maka ia akan memperoleh faidah-faidah berikut ini. Yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'at wal hirs 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Dia akan bersemangat untuk apa? Untuk menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan. Ya, dia akan semakin senang dan semangat untuk semuanya itu. Kenapa? Karena ia memiliki harapan bahwa ini semua akan ia dapati di akhirat kelak. Bila dia banyak amalnya, maka akan berat timbangan kebaikannya. Bila dia banyak keburukannya, akan berat timbangan keburukannya. Maka dia mengerjakan yang baik-baik. Fa amma
Apa dalam surat itu? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang-orang yang berat timbangannya ini orang yang nikmat hidupnya. Ya. Berat timbangannya timbangan kebaikan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangannya, kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Itu yang pertama. Jadi kita akan semangat karena kita menunggu ada hari yang dimana kita akan mendapatkan semuanya itu. Yang kedua, sebaliknya ar-rahbatu inda fi'lil ma'siyah akan menjadikan seseorang menghindar, menjauh, tidak suka untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia yakin setiap yang dia kerjakan akan dia temukan. Dia ingat tentang hadis yang mengatakan Allah akan mengingatkan dia tentang dosa-dosa, semua dosa yang telah dia lakukan. Dan dia pun hanya bisa mengaku sampai dia yakin bahwa dirinya akan binasa sudah. Dia ingat hari itu. Dia tidak mau mengalami hari itu. Maka dia pun akhirnya apa? Menjauh dari dosa-dosa. Yang ketiga, yang terakhir jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah beriman kepada hari akhirat adalah tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya. Ini sebagai hiburan, sebagai pelipur rara bagi setiap orang beriman ketika ia tidak memperoleh sesuatu yang ia inginkan di dunia ini. Ya. Banyak hal yang kita inginkan. Kita ingin misalnya memiliki rumah bertingkat, tapi ternyata dia gubuknya sangat buruk, bocor-bocor. Sampai meninggal dunia nggak kaya-kaya, dia ada harapan akan mendapatkan istana di surga kelak. Maka dia berbuat baik. Ini sebagai hiburan bagi kita. Bagi orang yang terzalimi, ya, dia tidak punya keluarga besar. Dia bukanlah orang yang berotot besar. Semua orang bisa menyakiti dia. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah berkecil hati. Karena dia tahu akan ada hari di mana hari itu setiap orang akan diadili. Ya. Bahkan antara domba bertanduk dengan domba tidak bertanduk akan dijadikan di situ apa? Pembalasan. Maka itu menjadi hiburan bagi orang-orang beriman. Ya, maka kalau kita melihat hari ini orang-orang kafir dengan segala kemajuan yang mereka miliki, kemewahan yang mereka miliki, nikmat-nikmat yang mereka miliki, kebebasan tanpa batas dalam pergaulan laki dan perempuan yang mereka miliki, maka kita mengharap itu semua akan kita dapatkan di akhirat kelak. Ini hiburan, ya, sebagai penghibur bagi kita. Kita punya hari namanya hari akhirat. Kita punya hari di situ kita akan dihisab. Kita punya hari di situ kita akan diberikan kebaikan, balasan kebaikan, dan di situ akan diberikan balasan keburukan. Wallahu taala alam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali untuk pengajian kita malam ini kita cukupkan dulu. Dengan ini maka pembahasan tentang beriman, rukun iman yang kelima, pembahasan tentang iman pada hari akhir telah kita kelarkan. Berarti minggu depan insyaallah kita akan lanjutkan kepada rukun yang keenam, yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Wallahu ta'ala alam. Tapi seperti biasa, sisa waktu untuk kita diskusi. Bila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, maka dipersilahkan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Silakan Pak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz, tadinya Ustaz sudah mengatakan bahwa setiap amalan kita akan dibalas atau dihisab. Jadi apabila kita berbuat baik, terutama sholat itu ada nggak hadis yang mengatakan bahwa nanti pada waktu ditanya oleh Mikail, oleh malaikat lah. Oleh malaikat. Bukan Mikail ya. Terus yang penanya malaikat. Oke, ya. Begitu datang di sebelah muka orang yang sholat, atau di sebelah orang yang zakat, dilihat oleh
ada orang puasa di belakang datang malaikat yang satu mungkar dan nakir Pak. Iya, mungkar nakir, kenapa? Ya. Saya belum jelas pertanyaannya ini. Malaikat yang menyiksa. Iya, yang bertanya. Balasannya. Apakah ada nggak hadisnya gitu, untuk menyelamatkan orang yang beribadah itu? Amal itu Artinya ketika proses pertanyaan itu, bahwa ketika dia ditanya, orang ini ditanya ya, kemudian datang pahala sholatnya gitu, Ya. pahala puasanya, pahala zakat gitu, apakah ada hadisnya? Ya, ya. Itu nanti dihisab, di hari hisab ya. Bukan di saat kuburan, tapi dihisab. Jadi di saat proses hisab itu, yang pertama kali dihisab adalah masalah sholat, tentang urusan sholat. Dilihat sholatnya bagus apa tidak. Ketika dia ada kurang-kurang, maka dicarikan sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan sholat fardu yang dia lakukan. Maka itu pentingnya sholat sunnah jamaah sebagai ban serep ya. Kalau seandainya masih ada kurang-kurang afdol sholat fardunya, maka ada sholat sunnah yang menambalnya nanti. Demikian pula dengan zakat ya, dengan puasa dihisab. Ketika dia ada kurang-kurang, maka kemudian dicari yang sunnah-sunnah. Itu yang saya ketahui, itu yang ada dalilnya ya. Wallahu a'lam. Itu maksudnya Pak Susi? Adapun di kubur, wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar kalau di kubur itu akan hadis itu. Yang ada di kubur adalah pertanyaan tadi. Ketika orang bisa menjawab pertanyaan itu ya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, maka dia kemudian diberikan pelayanan yang top. Adapun ketika dia gagal dan hanya terbata-bata menjawabnya, maka dia mendapatkan siksa kubur. Allahu a'lam. Terus satu lagi Pak. Ini masalah sholat, ini kembali belum sampai ini di luar materi. Sholat subuh yang biasa dikerjakan oleh kita untuk mendapatkan pahalanya seperti umrah dan haji. Ya. Itu 2 rakaat saja. Ya. Tetapi ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat, haram api neraka untuk menyentuh badannya. Hadis ini ada apa bisa dikerjakan itu? Ada hadis, ada bukunya coba. Mana? Ayo, kita buka. jelas ini. Iya. Supaya- Jelas ya. Iya. Ini sudah jelas nomor 1-nya. Dibaca Pak, Anda coba. Apa artinya? Surat Isra. Ayat. Setelah mengerjakan sholat duha, fardu subuh, sebaiknya kita tetap duduk di atas sejadah hingga matahari terbit dan cukup tinggi. Selama waktu itu sebaiknya kita sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat thayyibah, sholat, selawat, zikir-zikir atau doa-doa lain. Kita sebaiknya tidak melibatkan diri dalam pembicaraan duniawi atau masalah perdagangan bila matahari telah tinggi kurang lebih 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit, maka kerjakanlah 2 atau 4 rakaat sholat nafil. Ganjarannya sama dengan mengerjakan haji dan umroh. Itu sudah biasa dikerjakan oleh kita, Pak. Ya. Apabila kita mengerjakan, nanti dulu,
kita mengerjakan pekerjaan duniawi setelah sholat subuh, kemudian melaksanakan sholat istirahat, maka itu pun tidak dilarang, namun ganjarannya berkurang. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, itu nomor 1, Pak. Sekarang nomor 2, api neraka jahanam tidak akan menyentuh kulit orang yang mengerjakan 4 rakaat sholat istirahat. Hadis riwayat Baihaqi. Apakah hadis ini bisa sahih atau bagaimana maksud saya, Pak? Ya. Sahih itu bagaimana? Ya. Kan biasa dikerjakan oleh kita kan 2 rakaat saja, Pak. Tapi yang disebutkan dalam hadis itu, yang ditemukan oleh Baihaqi itu 4 rakaat tidak disentuh oleh api neraka badannya gitu. Banyak yang di-share di WhatsApp itu Ustaz, yang haram baginya api neraka, yang seperti itu bahasanya. Ya. Tapi kejelasan hadis itu apakah sahih atau tidak, atau masyhur segala macam ini kita tidak tahu. Begitu ya. Iya. Jadi saya bingung mengerjakan gitu. Apakah bisa mengerjakan 4 rakaat itu supaya tidak akan disentuh oleh Untuk memastikan apakah ini sahih dan tidak, perlu kita lihat besok ya. Kalau kita carikan. Tetapi yang saya bisa pastikan kesahihannya adalah yang 2 rakaat. Iya. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang barang siapa yang duduk setelah salat fajar sampai terbit matahari, kemudian matahari seatas seukuran satu tombak, maka kemudian setelah 2 rakaat itu seperti haji dan umrah sempurna. Itu yang saya tahu hadis yang sahih. Adapun yang mengatakan 4 rakaat itu tidak akan disentuh oleh neraka, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baihaqi ya. Itu yang itu perayaan ya. Berarti ntar insyaallah. Jadi saya bimbang bisa dikerjakan supaya kita tidak yang bukan sunnah itu. Baik, bagus Pak Sanusi. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Baik, itu ya Pak. Ada yang lain? Baik, Pak De, silakan. Bila mana kita punya kesalahan ke orang lain, sedangkan orang lain itu kan sudah meninggal. Bagaimana cara kita itu meminta maaf ke beliaunya ini? Kedua, sekarang ini kan zamannya sosial media. Kita selalu mengupload kegiatan kita ke grup atau ke yang lain. Padahal salah satu orang itu tidak berkenan. Apakah dosa? Baik. Masalah pertama, bila ada orang yang kita berbuat salah padanya, namun dia meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf, maka kita doakan dia. Doakan agar dia diampuni dosa-dosanya, doakan agar dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doakan agar dia terhindar dari siksa. Begitu cara kita meminta maaf. Tergantung kesalahan kita seperti apa. Apakah itu urusan harta, apakah itu urusan kehormatan, urusan darah, tergantung. Ya. Bila urusannya adalah harta dan itu masih bisa kita tunaikan kepada keturunannya, kita kasih keturunannya. Ya. Kalau tidak bisa kita temukan, cuman kita ketemu di jalan saja, nyolong gitu, nggak tahu siapa yang punya, orangnya kemana kita, maka sedekahkan harta sejumlah itu dan beristighfar untuk orang tersebut. Kalau jenisnya adalah kehormatan, dulu kita rusak nama baiknya, maka kita bersihkan nama baik. Misalnya kita mencaci dia, mencela dia, kita fitnah dia, ternyata kita tahu, ternyata dia tidak seperti itu, maka kita pulihkan nama baiknya. Kita pulihkan nama baik orang tersebut. Ya. Apalagi kalau dia masalahnya adalah darah, perang mukul dan seterusnya, maka kita seperti kehormatan tadi, kita mintakan ampun untuk Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tersebut. Ya, dengan begitu
semoga dia mendapatkan ampunan dan kita juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi, rahmati orang-orang yang ada di bumi ini, Allah yang di langit akan merahmati kalian. Ya. Maka ketika kita memohonkan ampun untuk saudara kita, maka Allah pun akan mengampuni kita. Para malaikat mengatakan apa? Ketika ada orang berdoa untuk teman yang tidak ada, walaka mithluhu. Malaikat mengatakan kepada kita, dan untukmu yang seperti itu. Ya. Ketika kita memohon kebaikan untuk saudara kita yang tidak ada, entah karena dia sudah meninggal atau karena dia tidak ada di tempat saat itu menunjukkan apa? Kejujuran dan keseriusan kita, bahwa kita ini memang berniat baik, ingin kebaikan untuk teman kita itu. Nah, doa-doa yang kita lakukan untuk saudara kita itu para malaikat mengatakan ya, walaka mithluhu, dan bagimu seperti itu, dan untukmu juga seperti yang kamu doakan itu. Itu yang pertama kali. Yang kedua, masalah sosmed ya. Ketika kita mengupload sesuatu, kemudian ada yang tidak suka, maka yang pertama kita perhatikan apakah uploadan kita ini bagus atau tidak, dalam kategori baik atau buruk. Itu pertama. Kalau dia masuk dalam kategori buruk, ya sudah, kita dosa kita. Entah orang senang ataupun tidak senang. Ya, dia upload misalnya foto-foto yang mendatangkan dosa atau video yang mendatangkan dosa. Kan nanti yang menikmati ada yang senang, ada yang tidak. Mau senang ataupun tidak, kita berdosa. Karena memang sudah salah, sudah keliru yang kita upload ini. Sebaliknya, ketika kita mengupload sesuatu yang benar, yang bagus, yang baik, nasihat misalnya, kita sebarkan hadis atau ayat atau nasihat para ulama, baik, ya kan? Maka itu bagus. Ya. Akan ada orang-orang yang membacanya, akan teringat, akan mengambil faedah, akan insaf dan seterusnya. Adapun ada orang yang tidak suka, ya itu urusan dia. Ya. Dia tidak suka kepada kebaikan, kita nggak bisa memaksa dia untuk suka kepada kebaikan. Ya. Tetapi yang kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Ya, kecuali kalau kita tidak tahu atau kita tahu ini buruk, baru kita sebar, ya kita dosa. Nah, tapi ini sudah tahu kita dia baik, hanya saja ada orang-orang yang memang moodnya tidak lagi bagus. Ya. Akhirnya ya sebaik apapun tetap aja dipenuhi buruk. Seputih apapun tetap aja kelihatan ada warna hitamnya. Nah, begitu. Maka itu tidak masalah. Ya. Disitulah kul kalimatak wamshi. Kata para ulama apa? Sampaikan. Ya. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan, kemudian jalan. Ya, kalau istilah Arabnya apa? Al-qafilatu tamshi wal kilabu tanbahu. Ya. Da'il kalbu tambahu wal qafilatu tamshi. Atau kama qala. Yani berjalan terus, biarkan apa? Menggonggong, katanya. Berjalan terus. Ya. Tapi dengan catatan apa? Pastikan apa yang kita sebar ini, yang kita upload ini adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Ya, wallahu a'lam. Demikian. Lagi ya? Ayo Mas Alisi. Boleh ini Pak RT, minta izin dulu Pak RT. Masih ada waktu ya? Baik. Minta maaf kalau sama kasih. Apa benarkah ada orang mengatakan bahwa Siratul Mustaqim ini bukan Siratul Mustaqim kalau ini. Ini kalau Siratul Mustaqim itu Islam. Kalau sirat ini adalah jembatan di atas neraka. Iya, jembatan di atas neraka itu yang kami berikan. Besarnya seperti rambut yang dibilang itu ada benar itu, Pak? Iya, lebih tajam dari pedang. Seperti itu. Seperti itu. Ya, dan ada hadisnya. Ada hadis. Ya. Itu yang Betul. Hah? ini yang terakhir, Pak. Banyak maaf ini bukan saya nafas kalau memakai apa? Masker. Masker. Saya memakai saya ya. Terus? Memakai Iya. masker. Masker. Saya buka kalau waktu sujud karena kalau nggak salah dalam hadis itu ada 7 alat yang sujud itu. Ya. Saya khawatir mengganggu sujud. Maksud. Apakah diterima oleh Allah karena ada
penutup. Baik. Hidung, dahi, dengkul gitu ya. Salah satu Dan kebetulan saya setengah mati seakan apa tuh? opa. Iya. Anjuran saya tetap pakai, nggak usah dibuka. Ya, tetap dipakai. Karena itu mudarat. Ya, mudarat, tetap pakai. Itu tetap dikatakan 7 anggota sujud. Ya. Yang tidak 7 anggota sujud, jidatnya nyentuh, ini nggak nyentuh. Nah, itu yang belum kena itu. Salah satunya kena itu termasuk ya jadinya. Gimana? Maksudnya ini kan tidak hidung. Nah, itu tuh satunya gitu. Tapi nempel kan? Nempel. Tetap kena. Yang nggak kena itu kalau dia ngapung di atas. Iya. Jadi harus nyentuh. Tapi masalah nggak hopanya itu. Iya, Setengah sesak napas hopa itu. Sesaknya kalau pakai itu. iya. Oh, kirain sesaknya ketika dibuka. Karena ada orang yang anti debu, alergi. Ya, jadi kalau dia buka maskernya sesak dia. Anak kebalik kan. Ya, dibuka kalau gitu, nggak usah dipakai. Ada 2 pertanyaan. Tapi begini Pak, Iya. Ada 2 pertanyaan. Jadi kalau mau pakai masker karena mudarat dari penyakit atau virus harus pakai masker. Namun satu sisi kita pakai masker ini terhalang dengan sujud. Pertama. Kedua, kalau saya pakai masker lagi, Sesak. saya sendiri yang mudarat. Apa itu? Nah itu ya. Berarti jalan keluarnya satu. Jangan pakai masker, aman sudah. Pak Sanusi tidak sesak, yang kedua tidak ragu-ragu. Ya, cabut maskernya. Ya, wallahu taala alam. Tapi barangkali demikian, jangan hendak mati Allah SWT. Berhubung waktu sudah lumayan masuk lama, kita cukupkan dengan demikian. Dengan ini mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian semuanya. Aku lakukan hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.